Cek 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 cek. Halo sobat Boringa, selamat datang di channel tercinta dan tersayang kalian, tapi tidak dirindukan sama kalian ya guys ya. Sakit hati gua. Ya, masih bersama saya Kadal di sini yang akan menemani kalian, dan tentunya saya tidak sendiri di sini ya guys. Saya ditemani oleh kawan saya yang laknat ini, namanya siapa Gang? Bang Jono. Jono Joni. Joni gak apa-apa. Joni adik gua, Bang. Pada kesempatan kali ini kita berdua akan membahas dampak konflik Cina Indonesia lebih dahsyat dari perang Rusia Ukraina. Dan langsung saja ya kan, tanpa basa-basi, langsung saja pakai headset kalian, kencangkan celana dalam kalau kalian pakai. Oke. Dan langsung saja, apa maksudnya guys? Ya langsung saja. Jackie Tron. Indonesia dan Cina semakin memanas akhir-akhir ini dan telah menjadi perhatian dunia. Konflik tersebut dipicu karena Presiden telah mengusir duta besar Cina di Indonesia lantaran keberpihakan Cina kepada Malaysia dan berani membawa kabur Anwar Ibrahim. Susah kali lah namanya kau. Anwar Ibrahim dari Singgapan Kopassus. Diusirnya duta besar dan TKA Cina oleh pemerintah memicu Beijing untuk menggelar parade militer besar-besaran setelah membantu Amerika Serikat menyerang TNI di perbatasan Pulau Pasir. Pulau Pasir. Menurut informasi, rudal pun ditembakkan oleh Tiongkok saat Indonesia memenangkan pertempuran besar di Malaysia bersama dengan sekutu. Rudal Cina tersebut yang menyasar ke bagian wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia secara langsung telah mengibarkan perang kepada NKRI. Pergerakan Cina juga semakin tajam dengan direkrutnya Jerman dan Singapura untuk melawan Indonesia. Negara kecil sok berani kau Singapura. Senggol lo dek. Singapura nih bos, senggol bong. Kita nyampe mana ya guys? Oke. Kekalahan telak di Malaysia dijadikan pelajaran oleh Xi Jinping untuk tidak meremehkan Indonesia. Beberapa rudal yang ditembakkan bahkan terjatuh di zona ekonomi eksklusif wilayah selatan membuat pemerintah sekitar menjadi khawatir. Konflik ini diprediksi akan memberikan kerugian dalam skala besar bagi banyak pihak dan dapat mengubah tatanan sistem geopolitik dunia, bukan tatanan pacaran kalian ya guys ya. Kita buat kalian ini para jomblo ya, kasihan ya. Ketegangan antara kedua negara tersebut tentunya memiliki dampak bagi dunia. Pakar ekonomi pun memprediksi dampak ke Indonesia bisa lebih dahsyat ketimbang invasi Rusia dan Ukraina. Meningkatnya ketegangan geopolitik antara Indonesia dengan Cina tentunya berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, ujar CIO Grand Tonton Johanna Gani dalam keterangan tertulis. Dunia perlu mewaspadai kondisi ini karena dapat mempengaruhi arus perdagangan di mana Indonesia dan Cina merupakan mitra perdagangan. HP gua Cina cuk. Cina. Dalam hal ini, lanjut Johanna, pemerintah perlu menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri, misalnya dengan melakukan disverifikasi negara tujuan ekspor termasuk potensi pasar luar negeri lainnya. Indonesia sebelumnya memiliki hubungan dagang lebih besar dengan Cina ketimbang Rusia dan Ukraina. Akan tetapi, setelah kejadian di perbatasan Malaysia, pemerintah langsung memutus kontrak dengan Cina dan mengusir duta besar serta TKA Cina yang berada di Indonesia. Indonesia merupakan tujuan ekspor ekspor internasional dengan masing-masing 21% dan 11% dari total ekspor, yaitu 32% atau 1/3 ekspor Indonesia terancam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tiongkok merupakan negara terbesar tujuan ekspor non-migas senilai 5,09 miliar US dollar. Ya kali gimana tuh? Tiongkok juga merupakan pemasok barang impor non-migas terbesar. Sementara itu ekspor Indonesia ke Cina sepanjang tahun lalu mencapai 6,9 miliar US dollar guys.
kayaknya rumah gua agak cukup guys. Sementara untuk impor Indonesia dari Taiwan mencapai 4,4 miliar didominasi oleh impor mesin dan peralatan listrik. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal memastikan pemerintah akan terus memantau risiko perdagangan politik yang khawatir membuat kedua negara itu bercerai di pengadilan ya guys ya. Ya, khawatir membuat kedua negara itu ikut mendongkrak harga komoditas global serta mengganggu pemulihan ekonomi di berbagai negara. Ya, gitu aja ya guys. Jadi gimana nih pendapat kalian semua sobat-sobat Boings, Jonas. Di video kali ini silahkan komentar sambil ngopi agar dapat inspirasi. Tapi kalau kalian gak dapat inspirasi itu masalah kalian ya guys ya. Jadilah pacar supaya kalian dapat inspirasi. Oke? Jangan lupa tombol subscribe-nya di bawah ini ya guys. Saya pamit undur diri dan salam dompet kering dan basah. Dompet kering guys.